Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Musdalifah TV ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dipersilakan. Terima kasih, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man la yashkurul qalil la yashkurul kathir wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Wa min kitabi syu'abil iman wa ahbab ila ma khafani man qalbihi wa ahbab nabiyyaka summa anzil qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Ketua DKM Musholah Al-Basyariyah Bapak Haji Gusnali beserta seluruh para staf-stafnya, dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu Sahibul Hajat Bapak Susilo Dwi Prasetyo beserta istri tercinta, yaitu Ibu Aldira Rati. Kita doakan, Bu, mudah-mudahan Sahibul Hajat Ibu Rati beserta seluruh keluarga besarnya, keluarga yang di sini, terlebih lagi wabil khusus untuk orang tuanya yang ada di kampung. Kita doakan, Bu, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taatilah wa taati Rasul, Allah mudahkan segala urusan-urusannya, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah dan yang luas. Rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
kayak bayangnya Ibu Haja mohon Ibu Haja, Bu Haja Asminiatun, dan juga Ibu Bapak sih nama panjangnya sama Ibu Putri Muri, Ibu Tri Sulastri, alhamdulillah, dan seluruh para jamaah yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu ya Bu. Alhamdulillah pada sore hari ini banyak apel luber-luber keluar Bu. Alhamdulillah. Itu yang di luar kedengeran kagak? Bu, kedengeran? Alhamdulillah. Mudah-mudahan niat langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majlis yang penuh mubarakah ini, mudah-mudahan akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadiratillahir Rabbi yang telah memberikan kepada kita berjuta-juta macam nikmat. Jika ranting-ranting di seluruh dunia kita jadikan pena, daun-daun kita jadikan kertas, serta seluruh air laut kita jadikan tintanya, niscaya tidak akan mampu, tidak akan cukup untuk mencatat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengagungkan asma Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat bermahkotakan salam tak lupa pula kita kirimkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur au minadh dhalalati ilal huda. Mari bersama-sama kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, alhamdulillah ya Bu, sore hari ini sama-sama kita bisa menghadiri undangan dari Ibu Rati. Alhamdulillah, dengan sama-sama kita niat untuk bertolabul ilmu. Kalau saya tanya Bu, Ibu mau bahagia di dunia, mau bahagia di akhirat, mau pilih yang mana, bahagia dunia apa akhirat? Lah ngapain pilih satu kalau bisa dua-duanya? Iya nggak Bu? Lah iya, ngapain satu
yang bilang bahagia jikalau hidupnya penuh dengan harta. Bener nggak? Belum tentu. Banyak orang kaya tapi hidupnya stres bahkan sampai bunuh diri. Berarti kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta. Ada yang bilang bahagia di dunia itu jikalau kita mempunyai jabatan. Nah, dipandang orang punya jabatan tinggi, diuluk-ulukan orang. Belum tentu, Bu. Banyak presiden, banyak wali kota yang pada nggak bisa tidur, hidupnya belum tentu bahagia. Berarti jabatan tidak bisa diukur dengan kebahagiaan. Ada yang bilang bahagia kalau memiliki istri yang cantik kayak artis-artis. Bener nggak, Bu? Belum tentu, Bu. Bahkan artis-artis juga banyak yang pada cerai, pada pisah. Karena memang itulah kecantikan, bukan tolak ukur kebahagiaan. Jadi bahagia itu adalah nih, Bu, dari dalam hati. Hati kita yang selalu tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan apa yang kita miliki. Siapa tahu, Bu, yang kita miliki saat ini inilah yang paling terbaik untuk kita. Yang penting kita pandai-pandai bersyukur. Jangan melihat sesuatu yang tidak kita miliki, tapi lihatlah apa yang sudah kita miliki. Insya Allah kalau kita udah mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, maka insya Allah hidup kita akan senang, tenang, damai, sentosa. Kalau kita mengejar kebahagiaan akhirat, insya Allah bahagia dunia pasti mengikuti. Tapi kalau kita ngejar kebahagiaan dunia saja, akhirat akan sia-sia. Peribahasa mengatakan, Bu, kalau ibu nanam padi maka ilalang akan tumbuh. Benar nggak? Banyak orang nyawa padi tapi banyak ilalangnya. Tapi kalau ibu nanamnya ilalang, sampai kapanpun nggak akan berubah menjadi padi. Bener nggak? Bener. Makanya kalau kita segala sesuatunya kita niatkan hanya karena Allah, lillahi ta'ala, maka insya Allah kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia pun akan mengikuti. Insya Allah. Bu, Allah Maha mengetahui bahwa kita manusia pasti nggak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan. Rasulullah pun tahu itu bahwa umatnya pasti kelak tidak ada yang sempurna. Pasti imannya kadang naik, kadang turun, kadang kalau ibadahnya lagi getol-getol banget. Bener. Kadang kalau lagi males banget. Itulah manusia. Makanya Rasulullah dari jauh-jauh hari, Bu, sudah mengasih wasiat kepada kita sebagai umatnya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan apa, Bu? Apa kata Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu berkata Rasulullah. Rasulullah bilang dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan. Ada tiga resep yang Rasulullah berikan kepada kita umatnya sehingga kita bisa bahagia dunia akhirat. Apa resep yang pertama? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ibu, kalau kita udah takwa, udah takut kepada Allah, walau
Allah. Kita yakin dimanapun kita berada pasti ada Allah yang melihatnya. Jadi jangan ibu merasa saya lagi sendiri ini, mumpung gak ada yang tahu, minum Nah kalau lagi puasa biasanya udah kayak bocah umur 5 tahun ya bu. Tangan tengok kagak ada emaknya, gak ada bapaknya, ini buka kulkas minum glegek. Lanjut lagi puasanya. Jangan bu, dimanapun kita berada ada Allah yang mengawasi. Bahkan orang zaman sekarang bu, bukannya takut, bukannya malu-malu lagi berbuat dosa, tapi mereka bangga, mereka senang dengan dosanya. Karena memang dosa yang sudah terbiasa itu sudah tidak lagi terasa bu, pasti selalu dilakukan, udah biasa. Kita menganggapnya tidak dosa, padahal itu dosa yang terbiasa. Makanya resep Rasulullah yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Lalu setelah itu resep yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan. Rasulullah tahu kita pasti pernah bikin salah, bikin dosa, maka iringilah dosa kita dengan berbuat baik. Taubatin dosanya, janji nggak bakal diulangi, diiringi sama berbuat baik, rajin ngaji, rajin sholat, rajin sedekah. Insya Allah dosa kita pasti akan Allah ampuni. Karena apa katanya, tambuha, tujuan dan manfaatnya, kalau kita sudah berbuat dosa, kita hilangkan dengan kebaikan. Maka yang sudah buat dosa, janganlah kita buat lagi. Taubatan nasuha, insya Allah. Lalu resep yang ketiga apa bu? Wa khaliqin nasa bihulukin hasan, dan bergaullah, bertemanlah kamu kepada manusia dengan cara yang baik. Ibu, jangan baiknya hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas, kepada sesama manusia. Ada orang yang taat banget sholat, rajin puasa, rajin ngaji, tapi dia gak peduli sama tetangganya, sama lingkungannya, sama saudaranya. Salah bu, yang betul itu hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya juga bagus. Apalagi kalau bikin salah sama manusia, minta maafnya double, 2 kali. Allah tidak memaafkan kalau orang yang kita sakiti belum maafin. Jadi ibu minta maafnya 2, minta maaf sama Allah, minta maaf juga sama orang yang kita sakitin. Jadi jangan dianggap remeh menyakiti hati orang. Kadang orang itu merasa tersakiti tapi dia tidak membalas, dia hanya diem, gelar sejadah, ngadu sama Allah. Itu bu yang lebih kita takutin, karena langsung Allah yang memberi balasannya kepada orang tersebut. Mari sama-sama kita jaga perilaku kita jaga lisan kita, sehingga kita tidak menyakiti siapapun. Walaupun orang tersebut menyakiti kita, jangan dibalas, semuanya kita ikhlasin, kita tetap berbuat baik. Insya Allah dengan kebaikan yang kita tanamkan, maka dosa-dosa kita pun akan Allah ampuni, insya Allah. Jadi ada berapa resep dari Rasulullah bu? 3. Yang pertama, bertakwa kepada Allah dimanapun Anda berada. Yang kedua, iya, keburukan diiringi dengan berbuat
mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu